Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, saudara-saudara yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengkhususkan salah satu di antara hari-hari kita, di samping mempelajari akidah, mempelajari fikih, mempelajari manhaj, di antaranya kita mempelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Ibnu Abbasin khassasa juz'an min yaumihi litadrisil maghazi. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dahulu beliau mengkhususkan satu hari dari hari-hari beliau mengajar untuk mengajarkan maghazi, mengajarkan peperangan atau kisah-kisah terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita tidak ragu bahwasanya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan amalan para salaf. Di antara perkataan para salaf yang menunjukkan pentingnya perkara ini adalah perkataan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau terkenal dengan Ali Zainal Abidin. Beliau berkata, "Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu suratan minal Qur'an." Kata beliau, dahulu kami diajarkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajarkan tentang satu surat di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang namanya belajar Al-Quran tentu tidak cukup sekali dua kali, perlu pengulangan, ditalqin, diulang-ulang, sehingga demikian juga pengajaran sirah Nabi SAW, meskipun mungkin kisahnya ma'ruf, sudah sering kita dengar, namun dengan mentelaah kembali, mengingat kembali, mungkin ada faedah baru yang bisa kita dapatkan. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan terakhir tentang wafatnya ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian beliau diasuh oleh sang kakek yang sangat mencintainya, yaitu Abdul Muttalib. Masih ingat nama aslinya siapa? Syaibah, ya, Syaibah bin Hashim, ya, adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau lebih dikenal dengan Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib meninggal dunia di usia, disebutkan di antara sumber mengatakan ada bahwasanya beliau itu meninggal di usia 82 tahun. Dan kita tahu bagaimana kebesaran Abu Thalib ya, kebesaran Abdul Muttalib sebagai pembesar kota Mekah. Dia mengurus tentang Sikoyah dan Rifadah. Dia sukses dalam perkara tersebut. Ya, namun namanya manusia, meskipun besar, meskipun sukses, meskipun hebat, dia akan berakhir dengan kematian. Maka tatkala dia meninggal dunia, maka pengasuhan dialihkan kepada paman Nabi SAW, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib diwasiatkan oleh Abdul Muttalib untuk memelihara, mengasuh Nabi SAW karena dialah yang paling dekat. Dialah saudara seayah seibu dengan Abdullah, yaitu bapaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari istri Abdul Muttalib yang bernama Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah. Ketika ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, demikian juga ibunya pun meninggal. Setelah itu disusul oleh kakeknya pun meninggal, sementara usia beliau masih kecil. Maka di situ terkumpul pada diri Nabi SAW
berbagai musibah. Musibah pada seorang anak kecil datang silih berganti menerpanya, yang itu membentuk beliau di kemudian hari memiliki karakter kesabaran yang begitu kuat. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Memang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan perkara-perkara yang menjadikan beliau bisa besar. Di antara perkara yang menjadikan orang itu besar adalah kesabaran. Makanya di antara wasiat yang disebutkan oleh para ulama terkait menuntut ilmu, dikatakan bahwasanya al-ilmu la yunalu bi rahatil jismi. Bahwasanya ilmu itu tidak diraih dengan rehatnya badan. Ilmu itu tidak diraih dengan badan yang banyak beristirahat, tidak. Tapi ilmu itu digapai dengan apa? Dengan begadang di antaranya. Artinya apa? Dibutuhkan kesabaran. Karena memang untuk mencapai derajat yang tinggi dibutuhkan kesabaran. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling sabar ya, di atas permukaan bumi ini, yang disebutkan oleh para ulama, jika seandainya seorang yatahalla bi akhlaqil karimah, kalau seandainya seorang dia berhias dengan akhlak yang mulia, maka orang tersebut akan dihiasi oleh akhlak yang mulia. Namun Nabi tidak. Justru Nabi menghiasi akhlak yang mulia. Paham? Jadi kalau ada orang dia berhias dengan kesabaran, dia berhias dengan syukur, dia berhias dengan pemaaf, maka dia akan jadi indah mulia. Namun Nabi SAW justru Nabi yang menghiasi akhlak yang mulia. Ya. Siapa yang kalau dermawan, begitu dermawan tidak takut miskin? Mungkin orang bisa berhias dengan kedermawanan, namun Nabi menghiasi kedermawanan dengan luar biasa. Kedermawanan tanpa takut miskin, itulah Nabi SAW. Sampai kita tahu dermawan yang seperti itu sampai apa? Sampai itu ada pada diri Nabi SAW. Oleh karenanya, ya Nabi SAW beliau yang justru menghiasi akhlak yang mulia. Dan kenapa beliau ditimpa berbagai macam musibah? Ya, kata-kata hikmah disebutkan, idza aradallahu amran hayya lahu asbaban. Ya, sebuah kata hikmah mengatakan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki suatu perkara terjadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan bagi perkara tersebut sebab-sebab. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki terangnya dunia ini dengan menjadikan matahari sebagai sebab. Ketika malam hari gelap gulita, Allah jadikan bulan sebagai sebab bagi apa? Allah siapkan sebabnya agar ada cahaya yang menerangi manusia di malam hari. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun ketika Allah menginginkan suatu perkara terjadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan sebab-sebabnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki nabinya ya sebagai contoh teladan terbesar dalam kehidupan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan bagi nabi sebab-sebab yang dengan itu menjadikan Nabi SAW memiliki semua yang dibutuhkan. Ya, di antaranya apa? Di antaranya kesabaran. Ya. Ya. Dengan apa? Dengan musibah-musibah yang datang kepada Nabi SAW. Beliau masih kecil, jadilah beliau orang yang sangat penyabar. Jadilah beliau SAW orang yang sangat memiliki sifat welas asih, sangat berkasih sayang. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat, paling kuat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang sedemikian itu, sedemikian itu. Ini menunjukkan semakin soleh, semakin tinggi derajat kesolehan seorang, semakin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para nabi yang paling dahsyat ujiannya, asyaddun nasi bala'an. Siapa? Al-anbiya. Yubtalar rajul ala hasabi dinihi. Dan seorang itu diuji berdasarkan kadar agamanya. Ya, tadi semakin imannya tinggi, semakin besar ujian yang akan dia hadapi. Maka Nabi SAW tadi, kenapa begitu banyak ujian yang menimpa Nabi SAW, mulai dari kecil sampai beliau menjadi Rasul SAW, itu semua karena memang beliau ya adalah salah seorang di antara para nabi yang paling besar ya
paling berat ujiannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi, iza aradallahu amran hayya alahu asbaban. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah siapkan baginya sebab-sebabnya. Maka Nabi diuji, ya. Nabi ditimpa musibah di masa-masa kecilnya agar terbentuk padanya kesabaran. Di antaranya beliau sangat berwelas asih, asy-syafaqah, ya. Asy-syafaqah itu sangat berkasih sayang. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menjadi yatim piatu semenjak masih anak-anak. Karenanya beliau begitu menyayangi anak-anak yatim. Beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi berisyarat dengan dua jarinya, ya. Ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menanggung anak yatim kahatain fil jannah, seperti ini di surga, menunjukkan kedekatan orang yang menanggung anak yatim. Dan itu tidak sekedar teori, tidak. Ya, karena Nabi SAW merasakan sendiri bagaimana beratnya menjadi atau menjalani kehidupan yang demikian. Ada seorang sahabat datang menemui Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, hatiku seakan-akan keras. Maka Rasulullah SAW berkata, in aradta an yalina qalbuk, jika engkau ingin hatimu menjadi lunak, jika engkau ingin hatimu mudah terenyuh, mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya fa'at'imil miskin, berilah makan orang-orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Ini di antara resep nabawiyah dari Nabi SAW ketika seorang ingin melunakkan hatinya. Mungkin dia bisa berikan bantuan, ditransfer atau dititip. Namun alangkah indah kalau seandainya dia langsung memberikan, karena dia akan langsung melihat. Dan dia bisa mengamalkan wamsah ra'sal yatim, ya, elus kepala anak yatim. Benar, Pak? Elus kepala anak yatim. Cuman jangan dielus saja, kasih duit. Ya. Inilah Nabi SAW. Baik, beliau diasuh oleh Abu Thalib yang sangat memperhatikan beliau seperti anaknya sendiri. Abu Thalib itu banyak anaknya, di antaranya yang kita kenal Ali dan Ja'far. Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Satu lagi siapa yang kita kenal? Anak Abu Thalib. Thalib, kan Abu Thalib. Ya, anaknya banyak, di antaranya Thalib, kemudian Ali, kemudian Ja'far. Dan Nabi SAW sangat disayang seperti anak sendiri, sering tidur di samping Nabi. Abu Thalib jika pergi berdagang, disebutkan Abu Thalib ini pekerjaannya berdagang. Tapi wallahu alam, disebutkan juga meskipun berdagang beliau ini miskin. Jadi Abu Thalib berdagang, ya, ke negeri Syam. Nabi SAW diajak tatkala dia berdagang ke Syam. Namun Abu Thalib sayangnya orang miskin. Tapi bisa kan pedagang tapi miskin, bisa kayak ya? Mungkin dia wallahu alam gimana ya maksudnya. Kalau pedagang-pedagang di sini kaya-kaya, ya. Dan karena pamannya adalah orang yang miskin, maka Nabi SAW membantu, ya, untuk menghidupi dirinya sendiri. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menggembala kambing. Ya, jadi di usia kecilnya Nabi SAW pekerjaan beliau adalah menggembala kambing. Kambing milik sendiri atau milik orang lain? Kambing milik orang lain. Ya. Bagaimana mau milik sendiri? Dia kan orang miskin, Abu Thalib. Ya. Beliau hanya bertugas merawatnya saja supaya mendapatkan upah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut pasti menggembala kambing. Ya. Suatu ketika Nabi berkata kepada para sahabat demikian, sehingga para sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Apakah engkau juga menggembala kambing?" Maka kata Nabi,
Faqal na'am, iya saya menggembala kambing. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Dulu saya menggembala kambing ala qararit untuk mendapatkan beberapa receh uang. Ya, beberapa keping, beberapa potongan dinar ya, li ahli Makkah, dari para penduduk Makkah. Jadi Nabi SAW mengembala kambing untuk mendapatkan upah. Ya. Intinya Nabi SAW bekerja. Dan suatu ketika dalam sebuah perjalanan, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Di dialog yang terjadi ini, ternyata mereka memahami bahwasanya pada diri Nabi tersebut ada ahli di bidang mengembala. Biasanya orang itu nampak passionnya apa dari bicaranya ya. Kalau bicaranya tentang apa? Kalau telok, pembicaraannya apa telok? Oh, berarti ini tukang telok. Kira-kira seperti itu kan? Nah. Oh, berarti ini tukang dogan misalnya gitu. Berarti jelas kan? Dari cara bicara aja dia ketahuan. Nah, Nabi SAW itu ketahuan, dia itu pengembala. Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, kunna ma'an Nabi SAW bimariz Zahran. Kami pernah bersama Rasulullah SAW di satu daerah namanya Mariz Zahran. Ya. Wa nahnu najni al-kabas, dan kami memetik sebuah pohon namanya al-kabas. Tidak tahu pohon apa? Pohonnya kan namanya al-kabas. Kami metik itu. Maka Nabi SAW mengatakan, alaikum bil aswadi minhu. Ambil yang warna hitam, kata Nabi. Ambil buah itu yang warna hitam. Nah, dari perkataan ini para sahabat mengatakan, ini ciri-ciri orang sering mengembala ini. Ya. Karena tidak akan mengetahui bagaimana memilih yang terbaik dari buah ini, kecuali orang yang sudah terbiasa mengembala. Kata Nabi tadi apa? Alaikum bil aswadi minhu. Petiklah buah yang berwarna hitam. Maka fakulna ya Rasulullah ka'annaka ra'aital ghanam. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya engkau ini dulunya pernah mengembala kambing juga. Ya. Adalah pas sambungannya dengan metik buah tadi, enggak ada kan? Tapi itu tadi mengindikasikan bahwasanya itu perbuatan yang sangat ma'ruf, ya. Tidak tahu tentang pemilihan buah tersebut kecuali orang yang mengembala kambing. Maka kata Nabi, na'am, wahal min nabiyyin illa wa qad ra'aha. Tentu saja, bukankah setiap nabi, semua nabi pernah mengembala kambing. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bagaimana kedudukan yang besar dari kitab Sahih Muslim. Sehingga setiap nabi mengembala kambing. Ya. Itu tadi dalil pelajaran yang bisa diambil darinya bahwasanya semua nabi mengembala kambing meskipun nabinya kaya. Ya, meskipun nabinya kaya pasti pernah mengembala kambing. Ya. Siapa contohnya nabi yang hidupnya hidup enak? Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa hidupnya di mana? Di istana siapa? Di istana Fir'aun. Berarti kalau hidup di istana hidup enak atau tidak? Hidup enak, ya hidup di istana, ya hidup di istana Fir'aun. Namun tetap Allah takdirkan Nabi Musa mengembala kambing. Bagaimana caranya? Nabi Musa fawakazahu Musa faqadha alaih. Nabi Musa mukul ya. Orang Kipti langsung sekali pukulan mati. Setelah itu Nabi Musa takut ya. Dan memang ada yang akan menangkap Nabi Musa, maka Nabi Musa pun berlari. Ya, keluar sampailah dia ke negeri Madian. Di negeri Madian bantu dua orang gadis yang sedang ambil air. Sampai singkat cerita akhirnya dia menikah dengan salah satu dari gadis itu, ya, yang dia tolong itu, dengan mahar mengembalakan kambing selama 8 atau 10 tahun. Ya. Jadi akhirnya apa? Nabi Musa juga mengembala kambing. Dan para ulama menyebutkan beberapa hikmah kenapa para nabi mereka mengembalakan kambing.
Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari menukil ucapan para ulama yang menyebutkan tentang hikmah dijadikannya para nabi di usia kecil sebagai penggembala kambing. Kata beliau, al-hikmatu fi ilhamil anbiya'i min ra'il ghanam qabla an-nubuwah an yahsula lahum at-tamarrunu bi ra'yiha ala ma yukallifunahu minal qiyami bi amri ummatihim. Hikmah dari diilhamkan kepada para nabi, ya akhirnya mereka ra'il ghanam, mengembalakan kambing sebelum kenabian adalah agar mereka terlatih ya di dalam mengarahkan. Ya, agar mereka terlatih mengarahkan, mengatur, karena namanya mengembala itu harus mengarahkan dan mengatur hewan-hewan. Sehingga kelak mereka mampu menjalankan segala yang dibebankan kepada mereka dalam menjalankan urusan umat mereka. Ya, ini diantara hikmah. Jadi kenapa tadi idza aradallah, mana kaidahnya? Idza aradallahu amran hayya'alahu asbaban. Ya, jika Allah menghendaki suatu perkara terjadi, maka Allah siapkan sebab-sebabnya. Di antaranya Allah siapkan para nabi itu jadi pengembala kambing. Kenapa? Karena mereka nanti akan terlatih untuk mengarahkan, ya, mengatur, dan ada segudang ya dan ada faedah-faedah yang lainnya yang akan kita sebutkan kenapa akhirnya mereka dijadikan Allah demikian, agar mereka intinya mudah dalam menjalankan urusan umat. Hikmah dibalik dijadikannya para nabi pernah menggembala kambing sebelum mereka diangkat sebagai nabi adalah agar mereka terbiasa untuk menggembala kambing-kambing yang kambing-kambing itu memiliki tabiat yang berbeda-beda. Jadi kambing itu punya karakter sifat yang berbeda-beda. Ada kambing yang kuat, ada kambing yang lemah, cara ngadapinya beda. Ada kambing yang kakinya pincang, jadi cara menanganinya juga beda, dan itu harus dihadapi oleh orang yang mengembala kambing. Ada kambing yang inginnya jalan ke arah barat, ada kambing yang ingin ke timur, beda lagi. Bagaimana cara agar mereka ini bisa diarahkan ke satu arah saja? Kan repot. Tapi kambing demikian, ada yang ingin mendaki bukit, ada yang ingin turun ke lembah. Sehingga manakala mereka diangkat sebagai nabi, tatkala mereka diberikan taklif, beban oleh Allah, bertugas mengatur manusia, maka pekerjaan itu menjadi lebih mudah bagi mereka. Ya, sehingga ini persiapan besar. Ini persiapan besar ini. Ya, makanya Nabi menegaskan, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali mengembala kambing. Ya, ini persiapan besar bagi para nabi untuk nantinya mengembala manusia. Ya, tadinya mengembala kambing, akhirnya mengembala, membimbing manusia maksudnya. Mengarahkan mereka kepada keselamatan. Berkata Dr. Zaid bin Abdul Karim dalam kitab beliau Fiqhus Sirah, bal anbiya'u kanu ru'ata aghnamin fi sigharihim liyakunu ru'ata insanin fi kibarihim. Maka para nabi adalah mereka itu mengembala kambing di usia kecil mereka, agar kelak mereka tangkas cekatan di usia mereka yang telah dewasa untuk ru'atal insanin. Untuk apa? Mengembala manusia, untuk mengarahkan manusia. Akhirnya mereka tangkas cekatan mampu mengembala manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini pelajaran bagi para dai, kata beliau. Bagi orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam berdakwah, para dai atau para penuntut ilmu. Falikai yakunu ad-da'iyatu najihan fi da'watihi labudda ba'dal ilmi minat tadarruji wat tadarrubi al-amali. Agar seorang dai yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala bisa sukses dalam dakwahnya, maka labudda, tidak bisa tidak. Setelah dai tersebut mendapatkan ilmu yang cukup, maka
tidak harus ada proses bertahap. Tadarruj itu bertahap. Ya. Harus ada proses berjenjang, kemudian tadarrub al-amali, praktek langsung di lapangan. Ya, praktek langsung di lapangan. Mewujudkan ilmu yang diperolehnya ketika mereka menyampaikan hidayah kepada manusia. Jadi harus ada proses yang bertahap. Namanya berdakwah, di samping ada kesiapan ilmu juga ada kesiapan mental. Dan itu diperoleh apa? Dengan tadarruj. Dengan perlahan-perlahan. Makanya ada namanya jam terbang ya. Jadi di antara cara Allah memberikan jam terbang kepada para nabi untuk mengatur manusia, disuruh apa? Ngatur kambing dulu. Disuruh ngatur kambing dulu. Itu merupakan proses yang bertahap. Tahapan-tahapan yang berjenjang yang harus dilalui oleh para nabi. Ya. Ini adalah proses yang bertahap di masa kecil mereka menjadi penggembala kambing karena kelak mereka akan menggembala umat manusia. Ini pelajaran yang pertama. Ya. Jadi iza aradallahu amran hayya'alahu asbaban. Kemudian pelajaran yang kedua masih dalam kitab Fiqhus Sirah fi ra'yil aghnam at-ta'awudu 'alal hilmi wasyafaqah. Dalam proses pengembalaan kambing yang dilakukan oleh para nabi, khususnya nabi kita yang mulia Muhammad SAW, ketika itu beliau menjadi terbiasa, akan terbentuk pada diri beliau sifat-sifat sabar dan sifat kasih sayang. Al-hilm, bijaksana, sabar, dan asyafaqah, yaitu kasih sayang. Nabi tadi dapat musibah, diantaranya beliau dapat sifat kasih sayang. Diantaranya dengan apa ini? Mengembala kambing. Juga disebutkan di antara faedahnya beliau mendapatkan sifat kasih sayang. Jika seorang bisa bersabar terhadap hewan gembalaannya, bisa bersikap lembut kepadanya, bisa mencurahkan perhatiannya, maka apalagi kepada manusia. Kepada hewan saja demikian bagusnya, apalagi kepada manusia. Inilah yang didapatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam manakala Allah mendidik beliau dengan proses ra'yul ghanam, dengan apa? Proses mengembala kambing. Itu menumbuhkan kesabaran yang luar biasa pada diri beliau, menumbuhkan asyafaqah, kasih sayang yang sangat dibutuhkan bagi seorang nabi karena dia akan menjadi panutan terbesar bagi umat manusia. Ya. Bagaimana? Susah untuk dibayangkan kalau seandainya ada nabi tidak sabar. Ya, ada nabi tidak sabar. Maka sebab Nabi Yunus masuk perut ikan apa? Tadi karena beliau marah dengan kaumnya, akhirnya ditinggalkan. Dan beliau berdosa, makanya beliau bertobat. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ya. Jadi di antara perkara yang sangat dibutuhkan oleh para nabi adalah kesabaran. Dan itu dibentuk, ya. Kasih sayang, kesabaran, dan itu dibentuk dengan salah satunya ini. Ya. Tidak terbayangkan bagi kita bagaimana seorang nabi kasar, bagaimana dia tidak peduli, ya. Tidak ada para nabi yang demikian. Kalaupun ada, ditegur sama Allah. Maka itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mendidik para nabinya agar dalam diri mereka tumbuh rasa sabar dan kasih sayang. Fayata'allamu ma'al aghnam tahqiqar raghabati al-mutafarriqah. Maka mereka belajar, berlatih dari para kambing tersebut untuk memanage apa? Pahamnya memanage? Untuk mengatur, ya, untuk memanajemen keinginan-keinginan yang berbeda. Tadi ada yang mau ke barat, ada yang mau ke timur, ada yang mau mendaki, ada yang mau turun. Macam-macam. Itu disebutkan tahqiqur raghabati al-mutafarriqah, untuk memanage keinginan-keinginan yang berbeda, watak-watak yang berbeda, karakter berbeda. Dan para nabi belajar dari situ, ya, belajar dari situ. Tamhidan wa tadrijan limuwajahatil bashar fi raghabatihim wa qadayahum al-mukhtalifah, sebagai bentuk persiapan dan proses berjenjang untuk menghadapi manusia di dalam keinginannya mereka yang beraneka ragam serta problematika mereka yang lebih kompleks tentunya.
Ya, manusia masalahnya lebih kompleks daripada hewan. Dan itu disebutkan tadi, tamhid, pengantar, watadrijan, ya, proses yang bertahap yang harus dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah jadikan di antara salah satu dari kepingan hidup beliau adalah pengembala kambing. Di situ ada pelajaran betapa beliau adalah sosok yang sangat rendah hati, sosok yang tawadu. Ya. Fihi tawadu'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tasrihu biminnatillahi alaihi. Pada kisah tersebut terdapat pelajaran tentang tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sikap Nabi yang berterus terang atau yang menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haitsu zakara bidayata hayatihi wa ra'yahu lil aghnam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan secara terus terang bagaimana dari perjalanan awal kehidupan beliau. Tatkala masih kecil beliau mengembala kambing. Ya. Tadi hadisnya tadi yang kita sebutkan, para sahabat kan tidak nanya, cuman para sahabat menebak saja. Sepertinya engkau ini pernah mengembala kambing, maka Nabi jelaskan demikian kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu betapa beliau adalah sosok yang sangat rendah hati, tidak sombong, jauh dari keangkuhan. Beliau berterus terang menyampaikan, mengisahkan masa kecilnya. Ya, biasanya kan malu. Ya, kalau sudah sukses kan malu nyeritain. Kecilnya dulu ingusan misalnya kan kecil ingusan, padahal semuanya ingusan kan, tapi kan malu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, profesi mengembala kambing itu tidak ada hal yang untuk disombongkan, tidak ada. Dan itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kenabian bukan, kebanyakannya bukan dari orang-orang yang mutrafun, ya, orang-orang yang mewah hidupnya, tidak, tapi dari kalangan yang kecil. Makanya mereka, para nabi, menggembala kambing. Dan Nabi tidak malu menceritakan itu, menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar berkata, wa fi zikrin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lizalik ba'da an ulima kaunuhu akramal khalqi alallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang dirinya bahwasanya beliau pengembala kambing di hadapan para sahabat, yang para sahabat tahu, ya, kondisi Nabi sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah. Maka alaihi min azimit tawaddu'i li rabbih, menunjukkan besarnya tawaduk, kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rabb-nya. Ya. Maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu besarnya beliau begitu tawaduk, maka tidak layak bagi kita untuk kemudian sombong, menyombongkan diri. Ya. Jika Nabi SAW yang sudah mendapatkan berbagai macam jaminan dari Allah tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, apalagi kita yang tidak ada jaminan kesucian di hati kita. Ada yang dadanya pernah dibelah. Kalau anak ada bekas belahan di sini, tapi kan bekas beling, bekas kaca nih. Dulu kan ada jendela ya, kalau dibuka kan, nah, lewat di situ tegores. Nah itu bukan bekas dibelah Jibril ya. Siapa dadanya pernah dibelah? Tidak ada. Yang dia mendapatkan jaminan kesucian hatinya, yang dijamin kesucian dari dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang kondisinya dapat jaminan tersebut tawadu, rendah hati, maka tidak layak bagi kita untuk kemudian menyombongkan diri dalam setiap aspek kehidupan kita. Tidak pantas. Tidak pantas. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, ya, sama sekali tidak akan masuk surga orang yang hatinya masih menyimpan sejentik kesombongan. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sikap tawadu. Wa qad jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat tahaddasa ilaihi, untuk ngobrol sama Nabi. Datang, tujuannya apa? Dia ingin diskusi, menyampaikan permasalahannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di hadapan Nabi, fa'asabahu khaufun minar rasuli Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba sudah di hadapan Nabi gemetar, gak bisa ngomong. Kenapa? Begitu berwibawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu wajahnya paling indah. Tapi para sahabat tidak berani menatap langsung wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kebesarannya, begitu karismatiknya. Orang ini datang kepada Nabi SAW tiba-tiba gemetar, ketakutan, padahal tadi mau nyampaikan sesuatu. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hawin alaik, tenang, Fulan, tenang. Fa ini lastu bimalikin, aku ini bukan raja. Tenang saja. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisy. Sesungguhnya aku ini hanya anak seorang perempuan Quraisy. Kanat ta'kulu al-qadid. Aku ini, kata Nabi, bukan raja. Aku ini hanya anak perempuan Quraisy yang juga makan al-qadid. Al-qadid itu sejenis makanan sederhana. Ya, sebagaimana kalian makan, aku makan itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku makan itu, jadi biasa aja. Orang ini tadi gemetar ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, al-qadid yaitu daging yang dikeringkan dan diawetkan. Jadi kalau bahasa kita, tenang saja, aku juga makan iwa asin. Ya, kalau daging dikeringkan ada, kalau ikan dikeringkan banyak. Ya. Ini menunjukkan betapa tawaduk dan rendah hati Rasulullah SAW. Beliau tidak ingin ada orang takut berbicara dengan beliau gara-gara menyangka beliau ini seorang pembesar, seorang raja. Ya, beliau tidak menginginkan hal itu. Kalau kita suka kan kalau ada, saya masuk semuanya diem, itu kan. Itu kalau kita. Kalau Nabi SAW, beliau tidak menyukai hal tersebut. Beliau tidak suka kalau beliau datang orang berdiri. Kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ya, betapa tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara pelajaran kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah takdirkan menjadi pengembala kambing, menunjukkan perhatian terhadap hewan yang lemah. Ya. Kambing itu dibandingkan hewan-hewan yang lain, hewan yang lemah. Kambing itu tidak punya alat untuk membela diri. Itu maksudnya lemah. Coba kalau ada kambing ketemu serigala, mau nanduk, tidak ada gunanya. Ya. Ketemu apa lagi? Ya pokoknya kambing itu hewan yang lemah. Tadi Nabi SAW mengatakan, "Ma min nabiyyin ba'asa illa wa qatra al-ghanam." Tidak ada satupun nabi yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Ya. Jadi Allah jadikan sampel untuk mendidik umat itu kambing. Jadi para nabi tidak disuruh untuk mengembala banteng misalnya. Tidak, ya. Yang jadikan sampel kambing, ya. Ini hikmahnya untuk menjadikan leadership, ya, kepemimpinan Nabi SAW. Ya, di antara kepemimpinan paling mendalam ketika seorang pemimpin mampu membela makhluk yang paling lemah. Ya, dan kambing kita katakan tadi adalah hewan yang lemah. Ya, tidak punya alat untuk membela diri di depan musuhnya. Ya, ketemu singa misalnya, ya Allah ketemu singa ya, takut ya. Sehingga kalau kamu sudah mampu, seakan-akan ya, kalau kamu sudah mampu melindungi makhluk yang paling lemah, yaitu si kambing, kamu akan berhasil nanti menjadi pemimpin. Ya, makanya ukuran keberhasilan seorang pemimpin di dalam Islam mampu membela dan melindungi yang paling lemah. Dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan dalam surah Asar, as-sultanu dhillullahi fil ard ya'wi ilaihi kulla mazlumin. Ya. Pemimpin adalah naungan Allah atau kullu mazlumin. Pemimpin adalah naungan Allah di muka bumi sebagai tempat berteduh setiap orang yang teraniaya. Nabi, ya, di antara posisi beliau kelak adalah pemimpin negara, kepala negara. Dan Nabi sangat memperhatikan
ya, semua orang yang terzolimi. Makanya di antara bentuk persiapan yang Allah lakukan, siapkan kepada nabinya, beliau dijadikan mengembala kambing. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ya, ini yang terakhir, pelajaran yang kelima, masih dari kitab Fiqhus Sirah, Ra'yul Anbiya lil Aghnam munzu sigharihim wa i'timaduhum fi maksabihim ala anfusihim yuzhiru ahammiyata i'timadid da'iyati ilallah ala nafsihi. Menggembalanya kambing yang dilakukan oleh para anbiya sejak mereka masih kecil itu menunjukkan tidak bergantungnya mereka kepada orang lain. Ya, mereka tidak memberatkan orang lain, tidak bergantung kepada orang lain. Ya, Nabi SAW sejak kecil sudah mandiri, sudah cari uang sendiri. Ya, kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Saya menggembala kambing untuk dapat upah beberapa qararid, ya, beberapa keping uang dari orang-orang Mekah. Ya, sehingga jangan sampai, ini pelajaran bagi seorang dai yang menyeru manusia kepada jalan Allah, jangan sampai bergantung kepada jemaahnya, bergantung kepada mad'unya. Jangan berharap belas kasihan kepada orang lain. Ya. Di mana tempat bergantung? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal wakil. Allah sebaik-baik tempat untuk bersandar, sebaik-baik tempat untuk bergantung. Maka di antara pelajarannya mereka berusaha, mereka ada kerja. Ya. Ingat pesan Rasulullah SAW kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas, "Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau hendak memohon, maka mohonlah kepada Allah. Jika mengharapkan pertolongan, maka minta tolongnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk kesempurnaan tauhid, ya. Makanya Nabi SAW tidak pernah dicela dari sisi ini. Nabi, ya, itu kan suka dicela. Apa di antara bentuk celaan kepada Nabi? Orang yang penyihir, orang yang tersihir, orang gila. Ya, banyak celaan-celaan kepada Nabi SAW. Sehingga orang-orang Quraisy yang memusuhi beliau berpikir, ya, di surat apa? Al-Mudassir itu, ayahnya Khalid bin Walid berpikir, summa nazar, summa abasa wa basar, summa adbar wastakbar, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia berpikir keras bagaimana sih cara memberikan lakop kepada Nabi SAW. Namun Nabi tidak pernah dicela dari sisi ini. Dari apa? Dari sela sumber rezeki. Tidak pernah. Kenapa? Karena memang dia mencari. Nabi SAW itu kalau seandainya dia minta-minta kepada orang harta, pasti dia akan dicela. Muhammad tuh kenapa ngumpulin kita supaya dia dapat harta? Tapi tidak. Kenapa? Karena memang Nabi tidak pernah. Akhirnya orang tidak punya celah untuk menjatuhkan Nabi SAW dari sisi ini. Ya. Sehingga seorang dai janganlah dia mengharapkan belas kasihan dari orang lain untuk menghidupi kehidupannya. Tidak memiliki usaha yang mandiri, maka itu akan dikhawatirkan berpengaruh pada dakwahnya. Cenderung akan mengikuti arus, kemana arus itu mengalir. Ya. Sementara para dai dia diikuti atau mengikuti? Dia diikuti, harusnya dia diikuti. Ya. Dia yang menjadi panutan. Nah, kalau dia bergantung kepada orang lain, dikhawatirkan akan berfatwa sesuai dengan selera umat. Sesuai apa yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia. Dia akan mencari ridho manusia. Karena orang-orang telah memberikan bantuan kepadanya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW semenjak dini beliau telah hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak minta-minta kepada orang lain. Itulah tadi, sehingga orang tidak bisa mencela Nabi di sisi ini. Ya, Nabi itu suka minta-minta, tidak pernah. Ya. Karena memang tidak pernah. Ya, di antara hikmah yang Allah jadikan bagi Nabinya SAW, beliau menggembala kambing untuk mencari penghidupannya sendiri.
Demikianlah contoh kehidupan dari akhlak Rasulullah SAW yang sangat mulia. Ya, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ada beberapa potongan kisah yang akan kita sebutkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk melanjutkannya. Dan semoga apa yang telah disampaikan ini memberikan faedah yang berharga bagi kita semua, semakin menjadikan kita mencintai Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.